Konsep alam kematian. Teori Siti Jenar yang sangat populer adalah konsep alam kematian. Menurut pandangan yang diyakininya, bahwa di dunia ini merupakan alam kematian. Sedangkan setelah jasad ditinggalkan nyawa, itulah awal perjalanan kehidupan yang sebenarnya. Menurut pendapat Siti Jenar, kehidupan manusia di dunia berarti kematian. Amat mengherankan jika manusia siang dan malam yang berpikir dalam alam kematian itu mengharap permulaan hidup. Sesungguhnya manusia di dunia ini berada dalam alam kematian, sebab ia mengalami banyak neraka, kesengsaraan, kepanasan, kedinginan, serta kesedihan. Tidak demikian halnya jika manusia hidup dalam alam yang nyata, sesudah manusia mengalami kematian dan kelepasan. Selanjutnya dikatakan pula bahwa dalam alam nyata itu, sesudah mati, manusia akan hidup mulia dan mandiri, serta tidak memerlukan media, ayah dan ibu. Ia berbuat menurut keinginannya sendiri. Tiada berasal dari angin, air, tanah, api, dan semua yang serba jasad. Ia tidak menginginkan atau dikenai kerusakan apapun. Karena itu, apa yang disebut dengan Allah ialah barang baru yang direka-reka menurut pikiran dan perbuatan yang curang serta kedurjanaan agama. Konsep meniadakan kehidupan atau karena hidup di dunia ini dianggap berada di alam kematian. Menurut Siti Jenar, tidak harus dipahami secara harfiah begitu saja, namun perlu pemikiran dan penafsiran yang panjang. Sesungguhnya pandangan Siti Jenar tersebut bukanlah hal yang baru jika kita membuka lembaran sejarah sufi dan teori-teori yang dimunculkan mereka. Menurut dunia tasawuf, bahwa dunia itu sesuatu yang buruk dan orang yang ingin mendekati makrifat harus meninggalkannya. Artinya, tidak mengikatkan hatinya kepada urusan duniawi. Teori ini kemudian disebut zuhud. Barangkali di balik makna konsep Siti Jenar tentang alam kematian tersebut juga demikian. Ia mencemooh para dewan wali fikih yang mengajarkan syariat agama tetapi masih silau dengan kehidupan duniawi. Misalnya, bekerja sama dengan penguasa Demak di saat itu. Dijumpai pula pernyataan Siti Jenar, betapa kacaunya alam kematian di dunia karena manusia masih terikat panca indera, menggunakan keinginan hidup yang 20 sifatnya, sehingga saya hampir tergila-gila dalam alam kematian. Berjuta-juta yang menyesatkan, baik hal itu mengenai surga atau neraka. Namun semuanya dapat menjadi rusak seperti bangkai yang kotor, berbau amis dan membusuk. Pandangan ini didasarkan pada dalil Al-Quran. Wa amma alamu jawatuni, yang berarti bahwa yang tersesat dari alam semesta ini semua berupa mayat. Makna ini sesuai kenyataan. Mayat-mayat berkeliaran kemana-mana, ke utara dan ke timur mencari rejeki, mencari makan dan sandang yang bagus, dan permata serta perhiasan yang berkilauan, tanpa mengetahui bahwa mereka adalah mayat-mayat belaka. Mereka naik kereta, dokar, dan mobil mewah, itu pun semua juga mayat. Meskipun mereka seringkali berwatak keji dan bertindak sewenang-wenang terhadap sesamanya. Jika dipelajari secara seksama, maka pernyataan Siti Jenar itu tidak jauh dari pendirian para sufi. Mereka memandang dunia adalah keburukan. Karena itu, Siti Jenar menyebut orang-orang yang berkeliaran di dalamnya sebagai mayat yang kotor dan najis.
Istilah yang dipakai Siti Jenar adalah hidup sekarang ini adalah alam kematian. Artinya, barangkali Siti Jenar memposisikan dunia ini tiada harganya sama sekali, sehingga dapat mencegah hati untuk menyintainya. Karena jika hati mencintai dunia, maka cinta seorang hamba kepada Gusti Pangeran akan terbagi. Sedangkan orang-orang yang mencari Tuhan pantang membagi cintanya dengan yang lain. Konsep Siti Jenar hampir sama dengan pandangan Imam Al-Ghazali, ulama sufi besar, yang menyatakan bahwa sesungguhnya dunia itu musuh bagi Allah, musuh bagi para wali Allah, dan musuh bagi musuh-musuh Allah. Dunia musuh bagi Allah menurut Imam Al-Ghazali karena kesenangan dunia itu memotong jalan hamba yang menuju kepada Tuhannya. Dunia diibaratkan sebagai penyamun. Seorang musafir tidak akan sampai ke kota tujuan karena di perjalanan telah dihadang atau bahkan dibunuh. Karenanya, sejak dunia diciptakan untuk pertama kali, Allah tidak melihat kepadanya. Adapun dunia sebagai musuh bagi para wali Allah, maksudnya ialah karena dunia itu menghias hati mereka dengan berbagai keindahan dan kesenangan. Keindahan dan kesenangan tersebut meliputi mereka dengan bunga-bunga, sehingga mereka harus sabar dan menahan hati untuk mencicipi racun-racun yang tersimpan dalam kenikmatan dunia tersebut. Maksudnya, para wali mendapat cobaan yang besar dalam mencegah keinginannya untuk menyentuh dunia. Kemudian dunia dikatakan sebagai musuh bagi musuh-musuh Allah, ialah karena dunia tersebut mengangkat mereka satu derajat demi derajat dengan tipu muslihatnya. Dunia menangkap mereka dengan jalannya, sehingga mereka percaya kepada dunia atau merasa tenang dengan dunia yang didapatkannya. Selanjutnya, dunia akan menjatuhkan mereka dalam lembah kehinaan. Lalu mereka mendapatkan kerugian yang dapat memutuskan jantung, bahkan akan menghalang-halangi mereka dalam meraih kebahagiaan hakiki atau kebahagiaan selama-lamanya. Jika mati, ia akan merasa berduka cita karena meninggalkan dunia yang dicintai. Kata Imam Al-Ghazali bahwa di antara tipu daya dunia ialah karena mereka meminta pertolongan, tetapi mereka tidak ditolong. Bahkan dikatakan kepada mereka, hinalah kalian dalam dunia, dan janganlah kalian berbicara. Sebagaimana diterangkan oleh Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 86, yang berarti mereka itu orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak diringankan siksaan dari neraka, dan mereka tidak akan ditolong.